tahun 2021, petugas pengaman sekolah menemui saya di ruang kantor, yang mana beliau menyampaikan tentang salah seorang siswa kelas 4 yang sangat sering datang terlambat ke sekolah atau bahkan tidak hadir ke sekolah. Terkadang dalam seminggu kehadirannya paling cuma 2 atau 3 hari. Dari informasi ini, saya lanjutkan dengan mencari informasi dari guru kelas 4. Informasi yang disampaikan bahwa guru kelas 4 telah berupaya mencari informasi tentang penyebab keterlambatan dan kemalasan siswanya ini. Hal ini dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang dilakukan ini diketahui tentang latar belakang serta kondisi sosial ekonomi keluarga siswa tersebut. Hasil asesmen diagnostik yang dilakukan ini diperoleh informasi bahwa penyebab siswa ini tidak dan telat ke sekolah karena siswa ini membantu keluarganya mencari uang dengan menjajakan jajanan gorengan secara berkeliling. Kegiatan ini dilakukan setiap hari, dari pagi hingga jualannya habis terjual. Bila jualannya cepat habis terjual, maka siswa ini sempat ke sekolah, meskipun terlambat. Seringnya siswa ini tidak hadir atau hadir di sekolah tetapi terlambat, membuat teman-teman sekelasnya sering menyambut kedatangannya di kelas dengan teriakan dan ejekan dalam dialek bahasa daerah Makassar. Terlambat misalnya Pak balu gorengannya, yang bila diartikan terlambat lagi si penjual gorengan, teriak dari teman-temannya. Sebenarnya teriakan dan ejekan dari temannya ini membuat siswa ini malu dan sedih. Tetapi karena kuatnya keinginan untuk tetap bersekolah, teriakan dan ejekan temannya ini dia abaikan. Guru kelas 4 selalu berusaha menguatkan mental siswanya ini, karena gurunya telah memahami penyebab keterlambatannya. Guru kelas 4 juga menasihati siswa-siswa yang lain untuk tidak mengejek temannya, dan bahkan seharusnya mereka salut dan bangga kepada temannya ini, yang mana temannya ini sudah mampu mencari uang di usianya yang masih kanak-kanak, serta niat baiknya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada satu waktu, siswa ini datang ke sekolah cepat dan tidak terlambat lagi. Guru kelas 4 bersama teman-teman sekelasnya begitu gembira dengan perubahan hari itu. Tapi seperti biasa, siswa kelas 4 aktif belajar. Tiba-tiba ibu siswa ini datang berdiri di pintu kelas sambil memanggil anaknya keluar dan menyampaikan kepada anaknya dalam dialek bahasa daerah Makassar, jangan mau ke dulu sekolah, pergi mau ke dulu menjual. Saat itu benar-benar membuat perasaan siswa-siswa dan guru kelas 4 menjadi kaget dan sangat kasihan terhadap temannya. Ada rasa menyesal dan iba dari teman sekelasnya yang membuat mereka berjanji untuk tidak lagi melakukan tindakan bullying kepada anak ini. Sebagai kepala satuan pendidikan, saya perlu melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan bincang-bincang dengan guru lain, dan ternyata kenyataannya ada beberapa siswa yang sama dalam hal berjualan jajanan goreng keliling. Dari hasil bincang-bincang ini, kemudian saya lanjutkan dengan melakukan rapat bersama dengan Dewan Guru, tenaga kependidikan, perwakilan pengurus komite, serta perwakilan siswa. Dalam rapat, saya memulai dengan menceritakan ulang tentang masalah dari salah satu siswa di kelas 4 ini. Dari hasil diskusi dalam rapat, setelah mendengar cerita tentang siswa ini,
Bersama peserta rapat, mulailah diutarakan solusi-solusi untuk menanganinya. Hingga akhirnya ditetapkanlah satu solusi yang kami anggap tepat, yaitu bahwa siswa ini diberi peluang untuk menjajakan jualannya di sekolah dengan menyiapkan meja sebagai lapak jualan. Dan lapak ini hanya digunakan saat beristirahat, sehingga siswa ini tetap dapat bersekolah, dapat belajar, sambil juga menjajakan jualannya saat istirahat. Solusi yang selanjutnya adalah bahwa siswa perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan. Karena ternyata ada beberapa contoh siswa yang memiliki bakat, kegemaran, dan hobi dalam hal kewirausahaan. Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan ini kemudian kami jadikan jadi program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik kewirausahaan dalam tema pengusaha cilik, pensil. Program proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk pesta panen karyanya kami programkan dan lakukan di akhir proyek dengan tema Market Day si Pensil. Pelaksanaan program proyek Market Day si Pensil ini terlaksana dengan kolaborasi antara pendiri, tenaga kependidikan, orang tua siswa, pengurus komite, serta seluruh siswa di UPT SPF SD Impres Maliungan Baru. Setelah program Market Day si Pensil ini terlaksana selama 6 bulan, hasil yang terlihat bahwa siswa-siswa telah dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan. Dan terkhusus pada siswa ini benar-benar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dalam jualan-jualan jajanannya. Sehingga siswa ini selain telah rajin ke sekolah, hasil dan omset yang diperoleh dalam penjualannya juga meningkat. Program kewirausahaan telah diupayakan agar terlaksana di UPT SPF SD Impres Maliungan Baru dan terus dikembangkan dengan kolaborasi antara guru kelas, guru seni, dan orang tua siswa agar usaha jajanan siswa semakin beragam, unik, dan kekinian. Demikian praktik baik yang dapat kami bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, cucu saya dikasih fasilitas untuk menjual di sekolah. Karena adanya program ini, cucu saya rajin ke sekolah sambil menjual. Semoga program ini berlanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penanam layanan SD Maliungan Baru merasa sangat bersyukur sekali karena anak yang tadinya malas ke sekolah karena dia membantu orangnya untuk menjual di pagi hari. Alhamdulillah karena dikasih keluasaan untuk bisa belajar sambil menjual. Alhamdulillah hari ini dia sudah rajin ke sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.